Halo teman-teman. Pada 12 Oktober 2022, pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengumumkan strategi keamanan nasional yang baru. Ini adalah pertama kalinya pemerintahan Biden mengumumkan strategi keamanan nasional sejak menjabat. Strategi keamanan nasional yang lama telah ada sejak 2017, di bawah mantan Presiden Donald Trump. Strategi keamanan nasional pemerintahan Biden akan dirilis pada 2021, tetapi telah ditunda karena dampak krisis Ukraina. Strategi keamanan nasional NSS pertama kali diperkenalkan di bawah mantan Presiden Ronald Reagan, pada tahun 1987. Ini adalah dokumen yang disiapkan secara berkala oleh cabang eksekutif pemerintah AS yang mencantumkan masalah keamanan nasional dan bagaimana rencana pemerintah untuk mengatasinya. Strategi keamanan nasional kali ini pemerintahan Presiden Biden adalah 48 halaman, dengan isi utama bahwa Amerika berada dalam dekade yang menentukan untuk memajukan kepentingan-kepentingan penting. Selama periode ini, Amerika Serikat akan berinvestasi di dalam negeri, untuk memperkuat sosioekonomi dan pertahanan nasionalnya, untuk mengembangkan aliansi yang semakin kuat, dan untuk memodernisasi dan memperkuat militernya. Berikut adalah 5 takeaways utama dari laporan tersebut. Pertama, Cina adalah tantangan geopolitik terbesar. Strategi keamanan nasional AS menganggap Cina sebagai tantangan geopolitik yang paling berbahaya. Ini tidak berubah dari pemerintahan Donald Trump sebelumnya, tetapi menekankan bahwa Amerika berada di tengah persaingan strategis untuk membentuk masa depan tatanan internasional. Jadi, bukan Rusia, Cina selalu menjadi target AS dalam satu dekade terakhir. Amerika Serikat melihat Cina sebagai satu-satunya pesaingnya, berniat membentuk kembali tatanan internasional dan semakin memiliki kekuatan ekonomi, diplomatik, militer, dan teknologi untuk melakukannya. Menanggapi hal ini, Washington mengatakan akan membantu negara-negara mengimbangi Cina, tanpa timbal balik. Kedua, tahan Rusia. Isi strategi keamanan nasional AS juga menuduh Rusia menimbulkan ancaman langsung dan terus-menerus terhadap perdamaian dan stabilitas internasional melalui kebijakan yang mengganggu tatanan dunia, yang berujung di Ukraina. Dokumen tersebut mencatat bahwa perang di Ukraina memiliki pendahulu intervensi militer Rusia untuk mendukung pemerintah Suriah, aneksasi Crimea dan campur tangan dalam urusan internal negara lain, termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat dan sekutunya memberikan dukungan militer kepada pasukan Ukraina dan memperkuat pertahanan di negara-negara NATO yang bertetangga dengan Rusia, sambil menghukum Moskow atas invasi tersebut. Selain itu, Amerika Serikat tidak akan mengizinkan Rusia atau kekuatan besar lainnya untuk mencapai tujuannya, melalui penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir. Jadi, pada dasarnya, dengan dua objek utama, Cina dan Rusia, isi strategi keamanan nasional AS yang baru semakin menegaskan, persaingan kekuatan besar telah kembali. Selain Rusia dan Cina, pemerintahan Presiden Joe Biden juga menyasar halayak lain. Ini menghadapi Iran, yang terkait erat dengan Israel dan Organisasi Kerjasama Global. Ketiga, menghadapi Iran. Strategi keamanan nasional AS, selain Cina dan Rusia, mengatakan bahwa kekuatan otokratis yang lebih kecil secara aktif bertindak dengan cara yang membahayakan stabilitas global. Terutama, Iran ikut campur dalam urusan internal negara-negara tetangga, proliferasi rudal dan drone, diam-diam merugikan Amerika dan memajukan program nuklir melampaui kebutuhan sipil yang kredibel. Menegaskan bahwa AS akan melakukan diplomasi untuk memastikan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Dalam laporan itu, pemerintahan Biden mengatakan, AS siap menggunakan cara lain melawan Iran, jika diplomasi gagal. Keempat, komitmen terhadap Israel. Strategi keamanan nasional AS terus menegaskan komitmen Amerika Serikat terhadap keamanan Israel, dan untuk membangun aliansi baru Israel dan negara-negara Arab. Pemerintahan Biden selalu bertujuan untuk meningkatkan dukungan militer dan diplomatik tanpa syarat Amerika untuk Israel. Soal Israel dan Palestina, Washington mengatakan masih mendukung solusi dua negara. Kelima, kerjasama global. Meskipun persaingan antar negara meningkat, Amerika Serikat harus mempertahankan dan memperkuat kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan bersama. Strategi kami untuk mengatasi tantangan bersama, yang membutuhkan kerjasama global, mencakup dua arah simultan. Di satu sisi kami akan sepenuhnya melibatkan semua negara dan lembaga, untuk mengintegrasikan kerjasama, mengatasi ancaman bersama. Pada saat yang sama, kami juga akan melipat gandakan upaya kami, untuk memperkuat kerjasama dengan mitra yang berpikiran sama.
Isi dokumen ini juga mengidentifikasi faktor-faktor lain yang perlu dihadapi dalam masalah keamanan nasional seperti perubahan iklim, epidemi, kerawanan pangan, terorisme, dan pengendalian senjata. Ini menggambarkan perubahan iklim sebagai tantangan eksistensial di zaman kita. Soroti peran yang dimainkan Amerika Serikat dalam memenuhi tujuan iklim untuk mengurangi emisi pemanasan global. Di atas adalah 5 poin kunci dalam strategi keamanan nasional AS di bawah Presiden Joe Biden. Apa pendapat Anda tentang konten ini? Dan dapatkah AS mencapai tujuan ini? Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.